Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Gaung Wan, channel yang selalu menyajikan debat agama antara umat muslim dan umat Kristen. Sahabat Gaung Wan, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya dimanapun kalian berada. Teman-teman, semakin hari semakin ramai saja para debater muslim ini dengan kaum oteng. Dan kelihatannya oteng yang muncul hanya oteng-oteng gabrul, dimana mereka naik tiba-tiba menghujat, naik komal tiba-tiba marah-marah, framing dan lain-lain. Ya, tapi maklum juga karena kebiasaan oteng yang hanya segitu saja. Tapi masih banyak kok oteng yang santun, bermartabat dan pintar. Kita tunggu saja. Semoga mereka mendapat hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Sahabat Gaung Wan yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar segera kita dengarkan perdebatan mereka. Selamat mendengarkan. 28 detik ini. Iya kan dijadikan 5 video. Lanjut. Oke, jadi artinya bahwa Yesus melakukan mukjizat-mukjizat itu lebih hebat daripada Tuhan yang di perjanjian lama. Berarti kalau misalnya Yesus melakukan mukjizat yang lebih hebat di dalam perjanjian baru, tamu kita yang ya, halo, selamat siang Bu Ted. Apa sih kehebatan mujizat Yesus selain memungkinkan orang mati? Pernah nggak Yesus membelah laut? Nah, itu dia. Makanya kita nggak boleh banding-bandingkan perbuatan atau karya Tuhan, ya. Satu aja Bu Ted, satu aja mau nanya. Abis itu lanjut. membangkitkan orang mati jauh 1.000.000 kali lebih mahal daripada membelah laut. Tunggu dulu. Karena laut itu cuma benda mati. Kalau cuma bangkitin orang mati, Musa bangkitin orang mati, Elia bangkitin orang mati, Elisa bangkitin orang mati, itu bukan standar kebenaran. Maka Elia dan Musa membangkitkan orang mati dengan kuasa roh Allah. nggak boleh dibanding-banding. Roh Allah turun atas nama Yesus. Bu Ted, Oh, dia mengakui nggak Luga jadi nabi? Hah? Bu Ted mengakui Luga nggak jadi nabi? Emang kenapa? Lu gak, aku baru kenal loh. Dia Bang nabi. Luga masa nggak kenal sama Bang Luga? Siapa yang nggak kenal Bang Luga nabinya? Oh iya. Coba lihat orangnya. Lihat dong kontennya di YouTube. Dia nabi loh. Coba. Pokoknya udah bukan bangsa kita deh, udah bukan bangsa kita. Kamu jangan ketemu Luga karena nanti kamu takutnya jatuh cinta karena dia tuh sangat menarik ya, charming gitu loh. Bahaya jangan. Orang pacarnya dia itu seorang dokter ya, dokter apa itu? Dokter apa ya? Aku lupa. Yang di Surabaya itu. Iya, yang dia keliling-keliling ketemuan kagak dijemput. Oh iya. Ingat. Itu dokter Bisul itu Bang Billy, dokter Bisul. Ada. Bang Luganya mana? Bang Luga coba. Renata, namanya Renata. Oh, Kembali lagi ya mengenai membangkitkan orang mati. Yesus membangkitin orang mati, wajar. Ini tulang bisa bangkitin orang mati, nggak pakai berdoa. Gimana tulang berdoa coba? Bahkan kalau Yesus saya lihat dia berdoa dulu. Yohanes 11 ayat 41-43 itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berseru, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu mendengarkan aku, supaya mereka yang berdiri di sini mengelilingi aku tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Nah, cuma yang tulang nggak ada ngomong apa-apa, langsung bangkitin orang itu, tulangnya Elisa itu. 2 Raja-Raja 13:21 itu. Yang kena itu Apa? ya, yang kena pada apa? Ya, pada tulangnya Elisa itu. Hidup gitu ya, iya. Hidup. Jadi gini loh, sebenarnya ketika manusia itu bisa membangkitkan, bisa melakukan mukjizat, itu bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan, justru untuk menunjukkan bahwa dirinya itu utusan Tuhan. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes,
yaitu pekerjaan-pekerjaan ya yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus itu melakukan pekerjaan justru untuk menunjukkan dia ini utusan Tuhan. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 22 kalau tidak salah, coba kita baca ya di situ ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Nah ini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya, jadi Yesus melakukan segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuasaan itu kepada Yesus sehingga dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Jangan malah dijadikan Tuhan yang bisa melakukan mukjizat, melupakan yang memberi mukjizat. Begitu loh. Gantian bicaranya, udah belum? Udah belum? Udah belum ya? Biar saya bantah. Jadi begini Sugi, ketika Yesus berbicara, kronologi mujizat itu lo tidak menguasai. Bagaimana terjadinya mujizat, kronologinya lo nggak menguasai. Satu, Yesus berdoa kepada Bapa untuk Hilang suaranya. Kehilangan Roh Kudus ini HP Nabi Luga. Ngarang. Tuh wajahnya, lihat itu Butet tuh, kayak gitu Nabi Butet tuh. Nah, ganteng kan? Iya nggak? Ganteng sekali itu. Udah nggak usah dimasukin Luka, ilmunya ilmu halu doang, nggak ada manfaatnya debat sama dia itu. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan Butet? Enggak, yang mengangkat Bang Luga jadi nabi siapa? Dia sendiri ngaku sebagai nabi dia. Aduh. Iya, tadi saya mau nanya, yang lagi bicara itu Bang Luga itu ya, saya mau nanya apa pemahamannya waktu Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mau menanyakan itu, pemahaman dia itu seperti apa begitu. Mbak Butet ini Kristen ya? Iya. Oh, kalau menurut Mbak sendiri gimana? Nah, justru saya mau nanya. Saya nih tanya sama Ustadz Suki nih, Bible berjalan. Bible berjalan. Silakan Mbak Butet. Iya, saya mau menanyakan itu, pemahamannya itu seperti apa, dan ini yang sulit yang selalu diperdebatkan kan, tentang kata ketuhanan yang kita panggil Yesus itu adalah Tuhan. Ya, yang belum semua menerima gitu loh. Oke, jadi gini deh. Saya jawab ya. Oke, di dalam Yohanes 16 ayat 25, Yesus berkata, semuanya ini aku katakan, semuanya ya, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan kiasan atau dengan bahasa perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang. Nah, di sini kalau saya berpatokan dari Yohanes 25 ayat 16, Yohanes 16 ayat 25 itu menunjukkan apa yang dikatakan Yesus itu perumpamaan. Sehingga ketika Yesus berkata aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Ya, itu kias. Apa maksudnya? Maksudnya adalah antara Yesus dan Bapa ini satu visi misi, satu pekerjaan, yaitu visinya menyelamatkan manusia untuk kembali kepada ajaran yang benar, melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat. Nah, sehingga orang-orang yang ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan itu atau ikut ajaran-ajaran Yesus itu sama seperti Yesus di dalam Bapa, seperti yang tertulis di dalam
Yohanes 17 ayat 20, 21, 22, coba dibaca di situ. Ya kan jelas sekali di situ. Jadi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu adalah berbicara tentang ajaran yang dia bawa itu berasal dari Bapa. Karena Yesus sudah menjalankan, berarti Yesus ini dan Bapa itu satu apa? Satu visi misi. Nah, begitu Mbak. Ini Yohanes 17 ayat 21 ya. Dari 20 ya saya baca ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, ini kan jelas ayatnya. Berarti bukan cuma Yesus dan Bapa aja yang menyatu, para murid pun menyatu. Karena mereka juga sudah mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan Yesus. Begitu. Amin. Ada yang salah? Keterangan saya silakan dibantah. Silakan Bu Ted ditanggapi. Amin, Pak Sugi Kris, Salam, Pak Ferry, Pak Ted, Bos. Yo, Pak. Jumpa lagi. Iya. Ya, salon Pak, salon. Lanjut Pak. Kemarin pagi kok saya ketendang ya di ini ya. Saya nggak tahu itu. Tapi kemudian saya mencoba masuk lagi, 5 menit kemudian berakhir. Itu kenapa ya? Ini Alek Papariko. Iya, mohon izin, selamat pagi, selamat siang ya. Terima kasih banyak ya. Memang lanjutkan. di dalam kita bahwa kita di dalam menerangkan ya isi Injil itu, saya ingin sampaikan di sini buat saudaraku semua, jangan terpancing ya di dalam pancingan ya, dalam pancingan rum-rum sebelah ya. Dan juga kita nggak perlulah menghujat mereka, apalagi menceritakan. Tapi di Singa Allah ini enggak ya, bukan di sini maksud saya ya. Saya hanya ingin menitip pesan aja. Apa ya, firman Tuhan itu terlalu agung ya, terlalu agung ya. Jadi enggak perlu diperdebatkan di roomnya Islam ya, terlalu agung. Kristus Yesus kok diperdebatkan itu, aduh, jangan deh. Jadi teman-teman jangan terpancing, itu aja. Jadi ketika kita silahkan mereka masuk room kita, kalau kita tanya kita kasih jawaban dengan penuh kasih. Saya kemarin masuk sih ke beberapa room mereka ya, dan mereka tidak mungkin bisa berdebat keras dengan saya karena saya mencoba untuk menerangkan dengan kasih. Dan ketika mereka memancing-mancing tentang ayat-ayat yang ada di firman Tuhan, saya tidak pernah menanggapinya. Saya nggak mau berdebat. Itu tips dari saya teman-teman. Mengapa saya berkata begitu? Percayalah, ketika mereka itu mencoba mengaduk-ngaduk ayat firman Tuhan, sebetulnya ya, kayak Bang Juma dan lain sebagainya, tanpa sadar dan mereka sedang menginjil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang muslim. Assalamualaikum Bang Billy. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore buat Selamat sore. Sebentar, saya luruskan dulu Bang Alek. Ini Muslim Bang Alek. Saya Muslim. Nah, jadi gini loh. Ketika kita itu, iya, bentar Bang Alek, bentar. Itu aja. Iya, bentar, sedikit Bang Alek. Jadi gini Bang Alek. Kita itu ya tergantung siapa yang dihadapi. Kalau yang kita hadapi baik, sopan ya kita segan. Tapi kalau yang kita hadapi penghujat, bagaimana kita akan halus? Oh, tidak bisa. Ya kita harus keras juga kepada orang-orang penghujat. Tapi untuk orang-orang yang baik, yang sopan, ya kita bicara sopan. Begitu Bang Alek. Ini Muslim. Ya, lanjut. Bang Emil, apa yang mau disampaikan Bang Emil? Ya silakan dilanjut, silakan ditanggapi gurunda semuanya. Mbak Ted.
Gimana Mbak Butet? Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab, ada yang nyala enggak? Sih nggak ada yang salah ya, memang seperti itu. Memang tiga oknum ya, Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah, begitu. Iya kan? Ada Allah, ada keilahiannya kan? Walau Yesus memanggil Allah itu Bapa, begitu. Lalu Anak Allah, ilahian juga, Roh Allah. Itu emang tiga. Oke, kalau menurut Anda bahwa Roh Kudus itu juga Allah gitu ya. Coba saya bukakan Kisah Para Rasul 19 ayat 2 deh. Bisa dibuka, Mbak? Iya, Kisah Rasul 19 ayat yang kedua ya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, gimana nih? Katanya, ya sedikit Mbak Butet ya. Katanya Roh Kudus ini Tuhan, termasuk unsur dari Trinitas. Kok para murid yang sudah menerima mereka beriman tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Sama seperti gini, saya tanya kepada orang mu'alaf yang baru saja menerima Islam gitu kan. Sudahkah kamu menerima Allah sebagai Tuhanmu? Mereka menjawab, nih para mu'alaf, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Kira-kira aneh enggak? Enggak juga. Ya aneh lah Mbak. Bagaimana mungkin orang pindah ke Islam tapi tidak kenal Allah, tidak pernah tahu ada nama Allah. Nah, ini katanya mereka ini sudah percaya, tapi kok tidak pernah dengar Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini bukanlah sosok yang penting. Ya, sehingga mereka tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di mana dikatakan Roh Kudus itu Tuhan? Yesus pernah mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Di mana? Makanya wajar di sini para murid mengatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah dengar ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini tidak termasuk termasuk Yesus ataupun Yohanes tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu adalah Trinitas. Tidak pernah. Silakan. Kalau masalah pernyataan murid-murid yang ada di Efesus pada saat itu kan, kalau kita baca mulai dari ayat 1 itu kan, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, mungkin itu murid baru kali ya, masih baru masuk ya, baru murid baru katakan. Jadi mereka menerima begitu loh, menerima Yesus yang mereka pelajari begitu, tetapi mungkin pelajarannya belum sampai mengenai Roh Kudus, Pak. Jadi mereka ketika ditanya, ya belum tahu, karena mendapat pelajaran sama seperti sekolah. Ketika kita masih baru kelas 1, kita nggak tahu pelajaran kelas 2. Begitu. Kalau tentang hal mereka belum tahu apa itu Roh Kudus, karena belum ada yang mengajarkan. Mungkin mereka pun belum membaca seperti yang kita baca ada di kitab. Jadi mereka buta tentang Roh Kudus. Lumrah itu mengenai yang di ayat 2 begitu. Oke. Jadi justru karena hal itu nggak diajarkan, berarti pemahaman Yesus, pemahaman Yohanes itu Tuhan tidak Trinitas. Kalau Tuhan itu Trinitas, tentulah sudah digembar-gemborkan dari awal, ya kan? Tentang Roh Kudus ini pasti sudah disebut-sebut dari awal. Makanya para murid ini tidak pernah tahu ada Roh Kudus.
Makanya tadi saya ibaratkan ada orang Islam, ada orang Kristen masuk Islam. Lalu kita tanya, sudahkah kamu kenal Allah? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah katanya. Kan lucu. Bukankah Allah itu Tuhan? Masa nggak kenal ada Allah? Nah, sama seperti ini. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan, ya, termasuk unsur dari Trinitas, kok mereka nggak kenal adanya Roh Kudus, bahkan tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Silakan, bentar, saya ingin tanggapan Bang Billy. Gimana ini Bang Billy? Bang Billy, ayo dong. Ya. Jadi Ruh Kodes di dalam pemahaman ada tersebar di beberapa kitab soal Ruh Kodes atau Roh Kudus. Ruh Kodes itu bukan Tuhan. Nah, karena apa? Karena tidak ada di dalam sumber kitab orang Yahudi yang namanya Tanakh atau Perjanjian Lama pernah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah roh bentuknya. Nggak ada. Tidak pernah ada yang tahu Tuhan itu seperti apa kecuali daripada sifat-sifatnya. Itu yang bisa kita pahami. Tapi kalau Tuhan itu disebut roh, makanya ada konsep Trinitas, ada Bapa, Anak dan Roh di dalam keyakinan Kristen. Itu karena mereka menggantungkan konsep itu di dalam Perjanjian Lama, kata mereka menggantungkan konsep itu kepada nubuatan-nubuatan para nabi-nabi Israel. Contohnya di kitab Kejadian 1 ayat 2 ada kata roh Allah melayang-layang di atas air. Apakah demikian tekstual dan konteksnya sesuai dengan asli pemahaman kitab itu ditulis bahasa Ibrani? Tentu tidak, karena kata ruah Elohim di situ bukan merujuk kepada roh Allah, tapi kepada anginnya Tuhan. Nah, terus ada lagi nanti berfirmanlah Tuhan, Hayor, jadi terang dan terang pun jadi. Nah, itulah Yesus yang adalah firman Tuhan katanya. Nah, Bapa itulah yang berfirman melalui Yesus, firman yang manusia. Konsep itu tidak ada di dalam pemahaman para nabi-nabi Israel. Tidak pernah mengajarkan soal konsep Trinitas, sama sekali tidak ada konsep Trinitas di dalam pengajaran Nabi Israel. Pengajaran Yesus juga tidak ada konsep Trinitas. Kalau kita baca, Yesus suruh mengajar orang dengan kata begini. Hukum yang pertama dan utama, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, segala jiwa, dan segala kekuatanmu. Itu ajaran Yesus. Dari mana Yesus itu mengambil? Apakah dia membuat itu sendiri? Tidak. Dia mengambil itu dari Torah. Jadi tidak ada yang tidak Torah dari hidupan Yesus. Nah, konsep Trinitas itu diperkenalkan oleh seseorang yang menulis surat-surat kepada jemaat-jemaatnya. Gitu. Jadi konsep Trinitas sama sekali bertentangan dengan konsep para nabi-nabi Israel, begitu. Mas, juga dikit Ustadz, semuanya Bang Billy, boleh saya nanya Bang Billy ya. Di dalam Yesaya 46 nomor 5 tersebut Bang Billy, itu artinya penegasan kalau yang namanya Tuhan itu tidak berupa apapun, tidak bisa dibentuk atau tidak bisa disamakan dengan apapun juga ya? Iya betul. Bunyinya begini dalam pemahaman orang Yahudi. Elo aku veneguf, lo narok elas kedusa katanya. Bunyinya artinya apa? Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Guf fisik. Oh, iya, Tuhan tidak punya guf. Nah, dan kekudusannya lo narok elas kedusa, dan kekudusannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Nah, itu konsepnya begitu. Betul. Nah, saya sering ngomong sama oten Bang Billy, kalau orang Yahudi itu konsep ketuhanannya sama persis dengan Islam. Kalau Islam kan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun juga. Jadi apakah boleh saya sebut kalau Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan apapun juga? Betul, Bang Billy? Betul. Oke, makasih Bang Billy. Lanjut, lain. Ada mau lugat kemudian? Iya, konsep. Salah.
Ini sebenarnya bisa dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Silakan Luga, silakan. Sebentar Pak. Oke, siap, gerak laksanakan, lanjut. Dalam perjanjian ada disebut roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya, ada ayat yang mengatakan maka roh Tuhan berkuasa atas Simson. Nah, roh Tuhan inilah kalau dulu disebut ya roh Tuhan, ya Tuhan dong. Coba lu tanya sama Billy itu. Roh Tuhan yang di dalam kitab Hakim-Hakim berkuasa atas Simson itu siapa? Roh Tuhan itu siapa, Billy? Roh Tuhan bukan? Roh Tuhan bukan Tuhan. Silakan jawab. Sekarang saya tanya. Roh Tuhan bukan Tuhan? Bukan. Oke. Sekarang saya tanya sama Luga. Sekarang saya tanya sama Luga. Di dalam Alkitab ada berbunyi malaikat Tuhan, api Tuhan, angin Tuhan. Apakah malaikat itu Tuhan? Ya, kalau malaikatnya Tuhan kan di luar tubuhnya Tuhan. Kalau roh itu kan di dalam badan, Billy. Roh Luga. Apakah roh Luga adalah? Sebentar dulu. Lu salah lo ngasih analoginya. Ya lu yang salah. Roh Tuhan itu di luar badannya Tuhan, tapi kalau roh itu di dalam tubuh. Tuhan kapan berbadannya? Sejak kapan Tuhan berbadan? Roh Tuhan. Sebentar. Rohnya Luga itu ada di tetangganya Luga atau di dalam badannya Luga. Roh Luga itu adalah nyawa, kehidupan yang menggerakkan Luga sehingga Luga bisa bergerak. Demikian juga roh Tuhan di dalam perjanjian lama kan maka roh Tuhan berkuasa atas Simson dan Simson mencabik singa itu seperti mencabik anak kambing. Tentu roh Tuhan itu Tuhan dong. Masa roh Tuhan adalah apa lagi? Nah inilah yang lu nggak pernah dipelajari oleh rabi-rabi. Makanya gue pengen rabi-rabi ini pengen gue suruh sekolah nih, suruh belajar banyak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel pasal 15 ketika Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak tabung maka dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Daud, maka roh Tuhan menggerakkan hatinya. Roh Tuhan menggerakkan hatinya ini siapa? Ya itulah Roh Kudus, Billy. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama itu konsep Tritunggal itu udah ada. Salah dulu. Sejak kapan Tuhan punya badan? Salah terus. Sejak kapan Luga? Silakan diam dulu Bang Luga. Silakan Bang Billy dijawab Bang Billy. Iya, sejak kapan Luga sama dengan Tuhan sehingga analoginya ke Luga gitu. Tuhan itu bukan Luga, Tuhan itu ciptaan Luga itu ciptaan Tuhan. Jadi Kejadian 1:27. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar. Bang Luga, diam dulu Bang Luga, disalingkan dulu nanti Bang biar dapat poin-poinnya kita. Oke, Nase Adam Betselmenu Kitmotenu, artinya marilah kita menciptakan manusia secitra. Itu yang benar kata bahasa Indonesia yang mendekati. Karena kalau untuk tubuh, untuk guf itu memakai bahasa koar. Jadi beda. Kita lihat di Kejadian 39 dikatakan Joseph Yusuf Fifetoar. Yusuf ganteng parasnya, itu baru memakai kata toar untuk fisik. Nah, kalau untuk selem itu nggak bisa diartikan tubuh, itu salah paham. Karena apa? Kedekatan Tuhan kepada umatnya lewat bahasa asli kitab itu diturunkan. Kami tidak memahami bahasa asli dari kitabmu, gitu. Makanya jadi roh Tuhan itu apa? Roh Tuhan itu apa? Makanya kitabmu itu yang TB3 ini sudah membenarkan kitab yang salah yang sebelumnya. Kata marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita, udah diganti oleh mereka secitra. Kenapa? Mereka mempelajari, oh ternyata ini salah. Kalau Tuhan itu bukanlah berbentuk tubuh, gitu. Itu Luga. Udah ada yang TB3. Orang Bang Billy udah ada TB3. Iya. Oh. Di atas saja.
Jadi si Billy ini kurang kurang mantap dia menjelaskan bahwa roh Tuhan itu bukan Tuhan. Ya bukan. Jelas-jelas dikatakan maka sebentar dulu Billy, sebentar. Satu itu roh Allah melayang-layang di udara. Itu bukan roh Allah, angin Allah. Berarti apakah angin Allah itu Allah? Bukan. Malaikat Allah. Apakah malaikat itu Allah? Bukan. Gitu. Sebentar Billy. Kalau rohnya Billy berarti bukan Billy ya. Kalau rohnya Billy berarti kucingnya Billy berarti ya. Kenapa? Kalau rohnya Billy bukan Billy berarti kucingnya Billy berarti. Kalau roh saya itu adalah gaib ya. Bukan. Gaib yang ada di dalam ya. Betul. Kayak gini. Bang Luga paham nggak bahasa original teksnya? Itu nggak perlu pakai original teks. Jangan lo melari-larikan. Ini loh, Bang Billy sebagai jangan cari remis. Bukan cari remis. Berdebat itu jangan cari remis. Bang Billy paham dan bisa membaca original teks Bible bukan Bible ya. Torahnya. Dan Bang Luga tidak bisa membaca original teksnya. Itu nggak nyambung Bang. Kok nggak nyambung? Nggak ada urusannya di situ. Itu nggak ada hubungannya. Sebentar dulu saya bicara dulu ya. Nggak nyambung. Saya gini ya. Bang Billy ada sebuah buku dari bahasa Inggris. Bang Billy paham tentang pemaknaan satu kata daripada bahasa Inggris tersebut. Bang Luga jangankan bisa bahasa Inggris, membacanya saja nggak bisa. Gimana diadu ilmu Bang Billy dengan Bang Luga? Bang Luga cuma balik terjemahan. Bang Billy itu orang yang mengerti, paham dengan original teksnya. Kan nggak nyambung, Bang. Low battery. Please charge. Luga nggak tahu kalau roh itu adalah ciptaan. Kita lihat di dalam kitab Zakaria, Tuhan yang menciptakan roh. Nah, nggak mungkin Tuhan itu menjadi Billy itu Billy bukan. Kalau rohnya Billy, gak usah jauh-jauh Billy, gak usah jauh-jauh ke teks asli, itu gampang kok. Rohnya lo bukan. Bukan. Karena roh itu tidak punya nama. Rohnya Billy bukan. Bukan. Betul. Rohnya saya bukan saya. Bukan. Betul. Betul. Jadi Luga Tambunan ini mau menyamakan manusia dengan Tuhan. Bentar sedikit gantian. Jadi Luga Tambunan ini mau menyamakan manusia dengan Tuhan. Ya, manusia bisa hidup karena ada roh. Dia anggap Tuhan itu bisa hidup juga adanya roh. Padahal Tuhan itu maha hidup. Kalau dia maha hidup berarti dia hidup tidak perlu roh. Kalau masih perlu roh dia tidak bisa hidup. Begitu, jangan disama-samakan. Salah lo, setat lo. Gak ada ayat ngomong kayak begitu. Itu ngomong dari keluarga lo. Lo ngomong jangan berdasarkan keluarga lo. Yang namanya Billy, yang namanya Sugi, yang namanya Zuma, yang namanya Datuk, apakah roh? Bukan, tapi dagingnya. Nih, ini si Billy. Nanti kalau udah mati, udah nggak ada lagi si Billy. Tuh. Betul. Berpikir pinter. Betul kali. Tepat kali Bang Billy. Itu betul tuh. Nah kalau dia udah mati, dia nggak ada lagi namanya si Billy. Nggak ada lagi nama Datuk, nggak ada namanya Sugi, nggak ada lagi. Bang Datuk, bagaimana dengan manusia terdiri dari roh dan jiwa, Bang? Betul. Kalau Tuhan bisa disamakan dengan itu, Bang Ted, Mbak Ted. Kalau Tuhan itu di dalam Yesaya 46 nomor 5, Tuhan itu tidak sama dengan apapun juga. Yesaya 45 nomor 6, Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Betul. Ngomongnya gantian, gue belum ngomong. Tapi kita yang diciptakannya sama, bukan Tuhan menjadikan dirinya menjadi sama dengan manusia, tetapi manusia yang dibuatnya segambar dan serupa dengannya, begitu. Nah sekarang saya mau nanya Bang Billy nih, kalau Bang Billy nanya di original teksnya itu bahwa ketika di Kejadian 1 ayat 2 mengatakan roh Allah melayang-layang, abang bilang itu bukan roh tetapi angin. Lalu dikasih tahu nggak di Bible yang abang baca, roh itu seperti apa dibuat di situ, dicatat? Tidak ada kata roh di situ. Di situ di Kejadian 1
ayat 2 itu tidak ada pemahaman tentang roh. Nah, sekarang abang coba bacakan dulu, tapi abang translator ke dalam bahasa Indonesia yang original teksnya. Satu ayat sampai 2 ayat lah. Karena Besar Mambili. Oke, ini Tanakh ya, ini kitab orang Yahudi. Ruah Elohim ya, Bang Billy ya. Ruah Elohim, bukan ruah Allah. Ini kitabnya. Bereshit, pada mulanya bara Elohim, Tuhan Elohim menciptakan Haaretz, Bereshit bara Elohim eta Syamayim, pada mulanya Tuhan menciptakan langit, Feet Haaretz dan bumi, Fehaeta Towawau, Tefos Atvenetom, Ferua Elohim. Ini dia nih, Ruah ini, dan Fe itu kan awalan, Feruah Elohim. Ya, ini kata. Kalimat sebelumnya apa, Bang? Abang lewatin. Kalimat sebelumnya abang lewatin, ada beberapa kata. Feharetz, jadi kan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berkosong dan belum berbentuk ya. Terus dan Feharetz dan Feruah Elohim dan yang kalian sebut roh Allah itu nih, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah demikian? Kita lihat. In the beginning, God created the heaven and the earth. Dulu dia pertanyaan dulu dia. And the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep, and the wind from God. Lihat, ini wind. Kalau di bahasa Inggris saya begini nih, di ayat 2-nya. The earth was without form, berarti dunia belum berbentuk, and void, and darkness was on the face of the deep, and the spirit of God, roh Allah. Mic gua jangan di mute dong, moderator. Di situ jangan di mute. Mbak punya King James Version, sementara Bang Billy itu bukan King James Version. Ya. Yang Mbak punya itu King James Version, itu versi Kristen. Itu bukan versi Mbak. Itu punya orang Yahudi, versi Yahudi. Beda lah. Nah, bagaimana kita tahu ini lebih benar dari kitab Kristen? Karena Taurat itu diturunkan hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada orang-orang Kristen. Dikata berbunyi gini, Torah siwalan Moshe meroslah keilat Yakov. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Jemaah Yakov atau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nah, jadi mustahil orang-orang Kristen memahami Torah. Interupsi, Bang Billy. Angin dalam bahasa Ibrani apa, Bang? Itu Ibrani, bahasa Ibrani kan, Bang? Ini ruah. Ada empat arti kata ruah ya. Ada semangat, ada pewahyuan, ada angin, satu lagi aku lupa, ada 4. Nah, ruah itu bukan roh, Bang? Kalau dalam sini bukan roh. Ini bukan roh, tapi angin. And the wind from God, dan angin dari Tuhan move, bergerak over di atas permukaan air gitu, surface of the water. Jadi dalam diksi di sini tidak ada kata roh Allah atau menunjukkan bahwa Allah itu adalah roh gitu, tapi anginnya dia gitu. Tapi kan abang bilang ruah, ada wind, tadi abang bacakan di situ. Iya, wind, angin. Saya nggak bilang roh Allah di sini. Ini Inggris ya, aduh, ya. Amin. Ini dalam bahasa Inggris ruah. Ya, jadi yang Mbak pakai itu King James Version, iyalah. Yang punya Bang Billy itu asli Yahudi punya. Ya, makanya saya belajar ya, Bang Billy, private bahasa Ibrani, boleh kah? Loh, kemana Bang Billy? Oh, hilang. Ya. Abang menguasai banget nggak baca tulis bahasa Ibrani, Bang? Bezrat Hashem, insya Allah kalau orang kalian bilang, mudah-mudahan gitu.
Oh, orang Yahudi aja bilang mudah-mudahan, nggak pasti. Kalau pasti itu artinya sombong ya Bang Billy ya? Iya, kalau bilangnya Bezrat Hashem, if God will, kalau Tuhan menghendaki. Nah, kalau Tuhan menghendaki. Kalau dalam Islam namanya insya Allah, Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan. Sama tuh. Iya, jadi gini Bang, exactly itu kata kepastian itu hanya milik Tuhan atau milik Allah kalau kata saudara yang muslim, ya kan? Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan, maka nothing impossible, tidak ada yang Kalau pasti itu berarti kita sudah menjadikan sesuatu itu udah ketetapan. Padahal ketetapan itu punya yang di atas, bukan kita yang menentukan. Berarti kita yang menentukan itu, yang berhak menentukan itu yang di atas. Kita cuma berusaha. Makanya Pak Billy jawab ini, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Jadi sama dengan kami. Tapi kan Islam mengatakan kitabnya Katet itu kan sebenarnya juga ada kata insya Allah kan Katet ya di Yakobus itu ya. Dan juga begini loh, iya kan? Ketika kita diajarkan dalam doa Bapa kami kan juga begitu, jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku, tetapi semua mengacu kepada kehendak Tuhan. Ya kan, harus bilang banyak, dia pasti akan masuk surga katanya, pasti masuk surga katanya. Siapa yang bilang Bang? Banyak Kristen-Kristen yang bilang kalau dia pasti masuk surga katanya. Satu kepastian yang pasti ialah kematian, itu pasti. Betul. Itu baru kepastian itu. Dan itu tidak bisa diinsyaallah-salahkan atau dengan izin Tuhan, nggak bisa. Sama Bang Billy. Sama dengan yang ada di ayat suci Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Itu Bang Billy. Iya, itu betul. Kematian itu suatu kepastian, tetapi di kekristenan itu ada juga Yesus begini ya. Orang yang ada pada saat ini ketika kedatangannya yang kedua kali tidak semua mati, tapi kita tidak tahu itu kapan. Begitu yang pertama. Ya kan, yang kedua Yesus juga bilang bukan Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku seperti yang kulakukan juga, begitu. Jadi emang sih ada yang bilang percaya Yesus pasti itu garansi, betul. Kenapa? Kalau kita sudah percaya berarti kita melakukan seperti apa yang ini yang salah Mbak Ted. Kalau mengatakan pasti itu, Anda mengatakan pasti siapa yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Ini seakan-akan Anda ini sudah menggaransi. Bang, gini loh, kan tadi aku bilang itu kepastian itu bisa terjadi jika dia melakukan perintah Tuhan itu, Bang. Perintah Tuhan itu tidak menyembah Yesus, itu perintah Tuhan, bukan menyembah Yesus. Jelas itu. Perintah Bapa itu bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Itu yang pastinya. Ya. Kalau menyembah Yesus itu masih abu-abu. Tapi kalau yang menyembah Bapa, kehendak Bapa, menyembah Bapa, itu baru pastinya. Ini Pak Laban Kristen juga barangkali ya? Iya, saya Kristen. Selamat siang semua. Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanggapi Bang. Ya, kita menyembah Bapak, Bang. Iya, Anda menyembah Bapak, tapi yang Anda pertuhankan Yesus. Anda pertuhankan Yesus. Bibir Anda mengatakan Anda menyembah Bapa, tapi secara lakukan, secara nyatanya hati Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus. Itu namanya munafik. Kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Roh Kudus. Ketiganya di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat
hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, the only one. Kalau the only one, satu-satunya, berarti tidak ada dua-duanya, tidak ada tiga-tiganya, tidak ada empat-empatnya. Konsep Yesus itu adalah tauhid. Dalam ayat tersebut tidak ada dua-duanya, tidak ada pemahaman ini jadi Roh Kudus, jadi apalah. Konsep Yesus itu yang dipakai, bukan menjadikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan menjadikan Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Itu loh. Kalau kita bisa berpikir seperti ini loh Bang, Allah itu menciptakan manusia, ya kan? Kemudian sebelum Yesus turun ke bumi, sebelum Yesus diutus, sebelum Yesus lahir, ya kan? Tuhan itu sudah ada perasaan kecewa dan menyesal atas perilaku-perilaku. Lalu kalau di kitab saya loh ini ya, di kitab saya loh ini, di situ diterangkan bahwa Yesus itu Allah itu menjadi ini yang darinya Anda berlawanan dengan kitabnya Yahudi ini, dekat Bang Billy ini. Bang Billy, ada nggak di dalam perjanjian lama itu Tuhan Allah itu akan menjadi manusia? Bang Billy? Oh ya, di dalam Torah dikatakan lo Israel Mikazef, dan juga di dalam Hosea 11 ya dikatakan itu bukan manusia. Jadi sama tangan dengan Torah dikatakan Nabi bahwa namanya Tuhan Israel pencipta langit dan bumi ini bukanlah manusia gitu. Iya. Ya, dan konsep untuk menjadi manusia tidak ada kan? Tidak ada. Nah, kalau Mbak Ted mengambil kata Allah sebelum Yesus ini kan konsepnya konsep perjanjian lama. Ini perjanjian lama nggak ada Mbak Ted. Kalau ada Tuhan itu akan menjadi manusia dan akan menjadi manusia, menjadi yang dilihat, yang diserupakan, nggak ada Mbak. Cuma Kristen aja perjanjian baru yang ajaran Paulus dari pagan ini yang menjadikan ada Tuhan yang bisa jadi manusia. Ada di kitab Yesaya itu. Silakan tanya ke Mbak Billy itu, Bang Billy, untuk mengambil di sini. Di mana? Yesaya nggak ada. Yang ada Tunggul Isa itu loh Bang Billy. Nggak ada. Ya Tunggul Isa ya Daud. Tunggul Isa itu Daud. Ya itu dari keturunan Daud kan. Kalau diambil itu manusia bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan keturunan Daud karena dia kan anak-anak, bukan anak garis keturunan Daud, dia anak Allah itu katanya. Jadi dia bukan keturunan Daud. Allah, tapi kalau misalkan dari silsilah itu kan dilihat dari Abraham sampai kepada Ishak. Nggak nyambung, Mbak. Yesus itu tidak secara ben tidak nyampe kepada Daud karena Yusuf bukanlah bapak kandung daripada Yesus. Karena Ben itu keturunan darah, bukan keturunan anak-anak angkat, ayah angkat, nggak ada. Iya. Yusuf yang menjadi suami Maria itu adalah anak dari Yakub bin. Iya, tapi ke Yesusnya nggak nyampai. Anak Abraham, Ishak bin Abraham. Gini, kira-kira spermanya Yusuf masuk nggak ke Maria? Ya enggak lah. Enggak lah. Itu makanya nggak nyampe ke Yesus. Nggak nyampe, Mbak. Selama mengandung itu tidak ada. Tidak, makanya sperma Yusuf tidak sampai ke Maria. Makanya garis keturunan Yesus ke Daud, ke Abraham nggak nyampai. Nggak nyampai. Tapi memang tapi memang kalau kekristenan itu memang susah. Mereka udah tahu itu secara memang tidak ada garis itu secara garis darah nggak ada. Tapi ya gimana ya, namanya juga sebuah iman ya. Iman yang harus diimani saja ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu iman mereka. Nah, di dalam tradisi orang Arab dengan tradisi orang Yahudi itu sama, Mbak, semetik. Artinya orang Arab pun ketika dia mengambil kata bin itu artinya keturunan darah.
Anak bukan dari. anak angkat, Anak dari. bukan anak tiri. Bin di situ sama dengan bahasa Yunani ben itu mengambil darah keturunan dari sperma. Nah Yesus ke Abraham nggak sampai spermanya, dari Yusuf ke Abraham baru sampai, tapi kalau dari Yesus nggak sampai, itu lemah nasabnya nggak sampai. Iya. Ayo, kok gini? Tuhan itu menjadi manusia. Nanti kalau Yesus mau diambil sebagai keturunan Daud, ada masalah lagi. Anak zina anak zina dengan Jekonia. Dosa bilang. Jekonia itu jelas dari Jekonia itu dikutuk oleh Nabi Yeremia. Daripada akan ada yang akan duduk menjadi raja, dikutuk dia. Nah, kalau Yesus mau ngambil silsilah dari Jekonia setelah dari pembuangan itu, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dari garis keturunan yang terkutuk. Ya betul. Jekonia itu terkutuk. Rahab itu pelacur. Aduh. Jadi kami sudah ngerti, Mak. Jadi kami sudah paham. Makanya seperti yang Bang Billy bilang dulu, kalau keturunan Yesus itu dipaksakan 14 ya Bang Billy ya? 14 keturunan kali 3 ya, dipaksakan gitu. Apa yang dipaksakan? Keturunannya itu dari Daud dipaksakan 14. Tanya Bang Billy itu. Oh, 14 generasi ya? Ya. Oke, saya buka data ya biar enak. Sekalian dibuka kitabnya Mbak Teti, jadi bisa dikonfirmasi nanti nama-namanya. Oh, yang dari Matius? Ya, betul, dari Matius. Emang lain. Inilah silsilah. Matius 1:17. So all of the generation from Abraham to David are 14 generation, and from David until the carrying away into the Babylonian are 14 generasi, 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babilonia sampai ke Yesus itu 14 generasi. Oke. Sebelum Matius menyusun kronologis genealoginya atau garis keturunan silsilah, sudah ada silsilah yang lebih tua di dalam Perjanjian Lama. Satu Tawarik kita lihat dari Abraham, Ishak sama semua sampai Daud sama kan. Nah, ini 14 pertama. 14 kedua dari Salomo betul, Rehoboam betul, Abia betul, Asa betul, Yosafat betul, Yoram betul, Azia tidak. Artinya apa? Matius menghilangkan 4 nama raja besar yang dihilangkan. Omitted itu dihilangkan. Siapa? Azia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim, bapaknya Jekonia ini dihilangkan oleh Matius. Ini ketahuan. Ini. Jadi ada apa Matius? Kenapa kau menghilangkan marga Teti Situmorang misalnya, Teti Simanjuntak misalnya namanya. Tiba-tiba Teti Simanjuntak dihilangkan dari silsilah, tidak dimasukkan kau jadi silsilah dari kebatakan kau ini, nggak masuk. Nah, berarti kan nggak benar ini. Nah, ya kan nggak ada. Nah, itu. Terus dari Daud ke Salomo betul. Betul. Kita lihat silsilah Lukas. Dari Daud ke siapa dia? Ke Nathan. Ini masalah. Makanya Matius ini, Markus, Lukas bukan firman Tuhan. Karena kenapa? Karena terjadi korupsi itu. Yang paling jelas inilah yang paling jelas. Daud itu semua orang tahu ya, bahwa pengganti Daud itu Nathan, bukan pengganti Daud itu Salomo, bukan Nathan. Ini masalah. Nah, masalah kedua di bawah nih, Jekonia atau Konya. Jekonia nih, itu dikutuk oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 22 ayat 30. Ya.
Jadi kalau mau Yesus itu diambil dari Jekonia, maka berani kita katakan sesuai data bahwa dia adalah dari keturunan yang terkutuk, gitu. Ini data. Ya. Lagian Bang Billy dalam Tawarik itu kan tidak ada lagi yang keturunan Jekonia yang jadi Mesias kan? Ya. Betul. Tidak ada lagi keturunan Jekonia yang jadi Mesias. Ingat itu, Mbak. Yoyakim ya. Keturunan Yoyakim yang jadi Mesias. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang jadi Mesias. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan menduduki takhta Daud. Oke, kita simpulkan saja. Ya, artinya dengan fakta seperti itu bahwa kita manusia yang terdiri dari darah dan daging ini adalah penuh masalah. Itulah punya kesimpulannya. keterbatasan gitu bang. Iya. Aku mau tanya sama Bro Billy nih. Bro Billy, ada semua yang saya tanyakan ini dari Yohanes 1 ya. Oh, memang tidak ada di kitab Anda ini. Tapi mana tahu ada di kitab Anda. Yohanes 1 ayat 13. Bang, kalau Bang Laban, Bang Billy itu perjanjian baru itu bukan kitab dia, kok nanyain ke beliau? Ya, yang saya tanya. Nggak ada hubungan sama beliau. Ya. Itu kan kitab Anda. Kalau Anda mau nanya sama dia, tanya tentang kitab Torah, kitab para nabi-nabi, baru ngerti, baru paham Bang Billy. Lo kitab lo bagi mereka, bagi Bang Billy ini apa do Zahra? Artinya perjanjian lama kalau motonya Bang Billy. Iya, jangan perjanjian baru tanyain sama beliau. Pada tuh itu Guru Ndahan di Selebes pengen naik. Siapa yang mau ini satu kursi? Sudah yang turun enggak apa-apa, sama kita bawa aja Bang. Oke, Bang Stanley Kristen. Masa Bang Stanley Iya, Bang Stanley mualaf itu. Saya di bawah saja Bang, saya di bawah. Enggak apa-apa Bang, aku aja. Aku aja Bang, enggak apa-apa. Oh gitu. Bang Stanley di atas saja. Iya, Bang Stanley di atas saja enggak apa-apa. Oke, siap. Oke, siap Aki. Oke, siap. Ya, mau saya tanyakan kepada Bro Billy, apakah di kitabnya ada ini kalau di perjanjian baru begini bunyinya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, di kitab Anda Bro Billy ada apa? Apakah ada seperti ini? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Orang maksudnya gimana ini Bang Laban? Coba dijelaskan. Konteks dengan ketuhanan. Bang Billy, dengar Bang Billy. Bang Billy, ini nggak nyambung ini. Kita perjanjian lama baru yang bagi orang Yahudi adalah Aboda Zahra adalah kitab ini. Kok tanyain ke Bang Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Lanjut. Jadi gini Bang Billy, tanya Bang Laban ini seperti yang tertulis di dalam Bible Perjanjian Baru bahwa setiap yang dilahirkan oleh darah adalah darah, setiap yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Ada nggak di Perjanjian Lama kita? Nggak ada konsep itu mah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan. Apakah ada konsep ini di kita? Ada itu namanya sedim atau jin. Ya. Gimana bunyi ayatnya, Bro? Ya, itu ada di dalam Torah Semi-Alpe atau Torah lisan soal kaum jin yang diciptakan bukan dari darah dan daging. Ada itu. Oh, itu makhluk gaib kan? Jin ya? Bil, itu makhluk gaib kan, Bil? Betul. Ah, iya kan. Tapi ini di Torah lisannya. Ya. Oh. Sebenarnya ada di dalam. Nah, jadi kalau orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging berarti dia bukan orang, makhluk gaib. Oh iya, oke. Nah, jadi justru itu yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Bunyinya. Tapi kita manusia. Dalam Perjanjian Lama jin. Tapi orang-orang yang dilahirkan dari darah dan daging itu sebenarnya bertentangan dengan Tuhan Kristen. Tuhan Kristen itu darah dan daging. Iya.
Artinya darah dan daging juga, Yesus. Mestinya ini Yohanes 1:13, tanya ke Yohanes aja deh, kok aneh gini tulisannya gitu loh. Iya. Jangan nanya ke Billy lah. Jangan nanya ke Bang Billy lah. Saya mau tahu komparasi aja. Iya, kalau udah dikatakan bagus teliti ya. makhluk gaib ya oke udahlah. Terus kalau kita baca kan yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula jasmani oleh kenapa Bu? Bukan pula jasmani apa sih? Bukan jasmani oleh keinginan seorang laki. Jadi tiba-tiba ada perempuan itu mengandung katanya nih. Tapi anaknya darah dan daging itu. Jadi bukan untuk Yesus, nggak bisa untuk Yesus ini bro. Yohanes 1:13 nggak kena ini untuk Yesus. Banyak ini. Ini orang-orang loh untuk yang bukan untuk Yesus ini. Iya banyak orang tapi bukan orang. Jadi kan aneh datanya ini. Orang-orang memperanakkan. Gitu loh. Ini melainkan dari Theos. Jangan tulis Jangan Allah di gitu, sini. jangan Bang. gitu. Kita coba mendengar penjelasan Bapak ini. Apa yang dimaksud dengan yang dia sampaikan ini sehingga kita bisa memahami, baru kita encounter setelah itu. Iya coba. Jangan menyebut Allah di situ ya Theos gitu ya. Pokoknya original teksnya itu Theos, Tuhan. Jadi melainkan dari Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari dewa. Dari dewa aja sebut ya. Iya. Jadi orang-orang di sini ya artinya banyak ya. Banyak. Bukan diperanakkan dari darah dan daging. Nah, artinya ya kita manusia-manusia ini ya pada awalnya kita muncul di dunia ini adalah dari darah dan daging. Dari darah dan daging. Kemudian muncullah perjanjian baru, yaitu ajaran Yesus, bahwa kita yang sedang hidup ini, yang dari darah dan daging ini, akan dilahirkan kembali dari roh. Artinya hidup dalam kerohanian ketika kita masih hidup. Artinya pola kita hidup, pola yang lama, pola yang menurut kedagingan kita ini, kita tinggalkan menuju kepada kehidupan rohani. Dah gitu. Itu intinya. Ngaco lu Ban. Kok ngaco sih? Di sini Ban, izin terakhir dari saya. Ini Ban, Tuhanmu itu ya Tuhan ini, Bo. Enggak, dengerin dulu. Nah, saya kan belum, saya satu kata. Gimana lu ngerti kalau cuma satu kata? Saya ini ambil dari bawah ke atas. Oh ya, silakan. Makanya dengerin dulu, ya Allah, ini orang dewa atau Tuhan gitu ya, menghendaki orang-orang diperanakkan bukan dari daging dan darah. Jadi banyak orang diperanakkan, nggak tahu asal usulnya dari mana. Tiba-tiba ada orang punya anak tapi tidak punya jasmani gitu loh. Nah ini kita cari ini orang mana ini melahirkan orang-orang yang tidak punya bentuk gitu loh. Nah kita cari sekarang ya. Kita tanya Yohanes, siapa yang dimaksud orang-orang ini gitu? Gimana? Setuju? Silakan. Setuju ya? Boleh nggak saya komentari ini ayat itu? Jadi ayat Yohanes 1 ayat 13 dan 14 ini kan satu paket, itu nggak bisa dipisahkan. Itu berbicara tentang kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu menghadirkan manusia. Itu ada yang tidak lazim ya, karena lazimnya manusia itu terlahir atas hubungan suami istri. Nah, ternyata di ayat 13 itu menyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak terlahir secara lazim, yaitu tidak melalui suami istri. Contohnya siapa? Adam. Adam itu bukan atas hubungan suami istri, bukan. Hawa juga tidak berdasarkan hubungan suami istri. Nah, kalau Tuhan itu mau, jangankan
hanya dari seorang perempuan tanpa ada siapa-siapa bisa menghadirkan manusia. Kalau Tuhan mau, ya karena Tuhan itu maha kuasa, tanpa adanya seorang perempuan, bahkan hanya melalui tulang, dari tulang bisa jadi manusia. Hawa, kalau Tuhan mau berkehendak, perempuan mandul pun bisa hamil. Sarah dan Elizabeth. Kalau Tuhan mau, wanita tanpa suami masih perawan ting-ting. Kalau Tuhan mau dia melahirkan manusia, lahir manusia, jadi manusia. Siapa lagi? Melkisedek juga tidak ada ibu bapaknya, bisa lahir, bisa jadi manusia. Sebenarnya ayat itu ke sana. Jadi yang terlahir secara tidak lazim itu bukan cuma Yesus, tapi banyak sekali orang-orang yang terlahir secara tidak lazim. Ada Adam, ada Hawa, ada Ishak, ada Yohanes Pembaptis, ada Melkisedek, ada Yesus. Begitu, terima kasih. Itu kalau diterjemahkan waras, Pak De. Saya kan tadi nggak ikutin kewarasan dia, gue ikutin aja berarti banyak anak. Ada orang yang melahirkan kayak gitu. Kasih Pak De. Ya. Gini. Itu ayat 13 itu, ya, Yohanes 1 ayat 13 itu berhubungan dengan ayat yang 12. Kontrasnya dengan ayat 11. Ayat 11 ini adalah orang-orang yang milik kepunyaan Allah tetapi tidak menerima Yesus. Lalu di ayat 12 ada orang-orang yang menerima Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus itu akan diberi kuasa. Mereka diibaratkan bukan seperti manusia-manusia yang ada di ayat 11, yang hanya mereka manusia yang lahir dari daging darah atau keinginan laki-laki. Tetapi di ayat 13 ini adalah orang-orang yang di ayat 12 itu, mereka diberi kasih karunia oleh Allah untuk bisa menerima Yesus. Itu maksudnya. Kalau menurut Anda, Yesus itu keluar dari darah dan daging nggak? Bukan itu, Mas. Bukan merujuk kepada Yesus kata-kata yang di ayat 13, tetapi saya cuma nanya Yesus doang, Mbak. Yesus itu, ya, saya tanya ya doang Yesus. Bukan nyebut Yesus nih. Yesus itu keluar dari darah dan daging nggak? Iya, iyalah. Ya udahlah. Berarti bukan untuk Yesus itu. Udahlah. Kata-kata di ayat 13 ini merujuk ke 12. Mereka yang di ayat 12 dan 13 ini tidak sama dengan orang yang 11 yang mereka hanya manusia. Katakanlah mereka itu tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, begitu. Pokoknya kalau ada orang yang salah ngomong, gue ikutin salah. Kalau ada orang benar kayak Pak De, gue ikutin benar. Pokoknya gue bahagiakan lu Pak De di sini. Berarti orang-orang yang di ayat 12 ini nggak punya bapak dia? Maksudnya nggak punya bapak gimana? Nah, ini kan berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat 14, itu firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya kehendak Tuhan itu. Saya sudah ngerti Pak, maaf interupsi. Setiap orang yang sudah menerima Yesus, dia percaya kepada Bapa. Itu sudah otomatis. Begitu. Orang yang sudah menerima Yesus pasti dia percaya kepada. Jadi ayat 13 nggak ada sangkut pautnya dengan ayat 14. Entar dulu, aku baca dulu. Adalah Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini tidak ada hubungan secara langsung antara ayat 12 dan 13. Justru 14 penutupnya, gimana sih Mbak? Bukan di sini ini, aduh parah ini. Justru 14 itu menunjukkan kekuasaannya. Firman kehendak Tuhan itu ya bisa menjadikan manusia, bukan firman itu yang jadi manusia, bukan. Gitu loh. Artinya Tuhan itu berkehendak ya, berdasarkan kehendaknya itu dia bisa menjadikan manusia melalui apa saja, termasuk melalui Maria yang tanpa ada hubungan suami istri. Hadirlah Yesus. Di ayat 13 menerangkan apa? Ya, kalau Tuhan berkehendak, dia bisa menghadirkan manusia. Makanya di situ dikatakan orang-orang yang diperanakkan
bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, orang-orang yang terlahirnya tidak lazim itu otomatis sudah kehendak Tuhan. Gitu loh. Makanya nanti kalau Anda lihat ketika malaikat itu memberitakan kepada Maryam, apa kata malaikat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu loh. Jangan dipisah-pisah. Bukan kelahiran seperti itu maksudnya, Pak. Jadi yang ayat 11 itu artinya adalah Galatia 5:19, yaitu orang-orangnya seperti ini. Nomor 11 itu ayat 11, orang-orangnya seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan tersendiri, percitraan, roh pemarah, kejengkian, kemabukan, pestaporan, dan sebagainya. Itulah nomor 11, ayat 11. Yang nomor 12 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buset dah. Ini orang-orangnya bukan kelahiran seperti kelahiran orang di rumah sakit. Pak Desugi udah nerangin tajam-tajam begini loh. Dengerin dulu Mbak. Ini Bapak di surga. Dengerin dulu. Bapakmu di surga ini berfirman. Firman ini Gabriel bawa ke Maria. Maria suruh jawab. Endingnya Maria hamil. Apa yang membuat Maria hamil? Bukan dari laki-laki, tapi kehendak Bapak yang dibawa Gabriel. Maria hamil 9 bulan, lahirlah Yesus. Itulah yang dimaksud tadi, sederhana itu udah diterangin Pak De. Kenapa kalian nggak ngerti Bible Anda sendiri? Betul ya Pak De? Betul. Gak ada hubungannya ke sana. Ini untuk kita ini. Akunya sendiri nggak paham dia Pak De. Pusing gua nih, pusing pala berbi nih. Baca pelan-pelan. Ini kan kita bicara tentang kitab Yohanes ya, kitab Yohanes. Ya udah mending nanya Bang Billy aja deh, aduh ini aja deh mending edukasi. Bang Billy masih tidak monitor, tidak monitor. Tadi udah menjawab bahwa yang bukan diperanakan dari daging adalah gaib. Sementara perjanjian baru bukan seperti itu. Adalah orang-orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kenapa lari ke sono sih, Bang? Ya memang itu deh, itulah intinya. Kan itu intinya kita beragama ini. Begini loh, yang namanya 14 itu firman telah menjadi manusia. Bapak berfirman, Bapak berkata, Tuhan berkata, Yang Maha Kuasa berfirman. Firman ini bentuknya kata-kata, perintah, dibawa oleh Gabriel. Jadi Bapak di surga berpesan, Gabriel, nih dengerin Gabriel, siap komandan, nih lu kasih tahu jumpai Maria tuh, karena kekuasaanku, karena kehendakku, perintah ini lu bawa ke Maria, dia akan hamil. Siap, perintah dilaksanakan. Nyampe Gabriel, salam Maria, salam. Disampaikan pesan itu. Kaget Maria, aku ini wanita suci, perawan. Apa yang terjadi? Hamil juga kan? Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Tanpa suami, lahir Yesus, kelar urusan. Mudah dimengerti. Kenapa dipersulit? Oh loh, bahasa sederhananya. Itu kan kalimat apa namanya itu, pengantar oleh Injil lain. Yang lebih dalam lagi, pengantar versi Yohanes. Ini yang perlu kita bahas. Versi Yohanes ini berbeda dengan tiga Injil yang apa itu, sinoptik itu. Ini yang perlu kita bahas. Terus gimana lu bahasnya? Lu mau nanya Yohanes? Udahlah Ban, ini Bible itu tergantung akal kita. Tapi kalau kau mau bawa hal-hal yang mistik, ya semakin sulit hidup lu Ban. Iya, tidak ada yang mistik ya. Nomor 11 ayat 11. Yang tidak menerima sudah jelas seperti apa yang tidak menerima, yaitu ya percabulan, kecemaran ya orang-orang. Kenapa lari ke percabulan sih? Apa hubungannya di data itu? Pada daging. Pada awalnya manusia seperti itu. Kenapa pada awalnya manusia dari pencabulan? Bang, stay di kitab ini Bang, jangan ke Galatia. Ini yang harus
diperdalam begitu Ya maksudnya loh. biar kita tahu bahwa manusia yang diperanakan dari daging itu seperti apa perilakunya, yang bukan diperanakan dari daging seperti apa perilakunya. Ya itu yang harus kita ketahui. Butet Kristen ya butet sama Muslim. Kalau agama berlandaskan sudah bercampur dengan teori-teori Yunani atau filsuf Yunani. Jadi memang Kristen itu dibangun dari dasar-dasar filsuf Yunani. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita ambil dari filsuf Yunani kuno sebelum Kristen muncul, itu diadopsi ya memang konsep-konsep seperti ini, gitu. Itu adalah konsep dari filosofi Yunani yang masuk ke dalam pemahaman gereja. Ya, apalagi kitab Yohanes ya. Setuju Bang Billy. Baca aja himne Platonis itu. Himne Platonis Yunani itu lebih dulu ada berakar gitu ya di Yunani ketimbang Yohanes 1 Pembuka. Ada hanya perubahan satu kata. Di sana terakhir firman berasal dari Tuhan. Ya, firman berasal dari Tuhan. Diganti Yohanes 1 pasal 1, firman adalah Tuhan. Jadi berasalnya diganti menjadi adalah. Coba aja cek himne dengan Yohanes Pembuka. Ya, lebih dulu mana Pak De? Himne atau Yohanes 1? Duluan himne dong. Ayo. Tapi kalau aku berpikir seperti ini loh, aku sebagai seorang Kristen yang artinya pengikut Kristus, oke lah aku baca semua kitab ini daripada Musa, Kejadian ya sampai Wahyu. Tapi yang ini aku loh ya, enggak, ini tidak seluruh global umat Kristen. Aku itu ya fokus kepada apa kata Yesus, begitu. Yesus mengajarkan seperti apa. Lalu untuk melengkapi dan memperkaya iman dan kerohanianku, aku pelajari semua. Aku pelajari kisah-kisah para nabi, bagaimana Allah memakai mereka sebagai penyambung lidah Allah. Kemudian aku baca kitab Musa, bagaimana Allah menciptakan bumi ini, lalu bagaimana raja-raja dahulu, penyertaan Tuhan Allah itu kepada raja-raja ya. Bu, jadi terakhir Bu, saya mau nanya Ibu, menurut Ibu sembahan atau Tuhan para nabi itu apakah sama dengan Tuhannya Kristen? Kalau Yesus menuhankan itu gimana? Enggak, saya nanya Ibu, kesederhana loh. Tanya lagi pertanyaan Bapak, saya balik tanya lagi. Oh ya, saya jawab. Oke, jawab. Saya jawab. Gak apa-apa. Tuhan para nabi itu satu. Hanya ada satu pencipta alam semesta. Itulah yang disembah para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jelas di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau di zamannya Musa bahasa Hebrew, ya itu bahasanya Musa. Sebagaimana Bang Billy sudah sering menjelaskan, itu ada Hasem, Shaddai, Roy dan seterusnya. Bisa disebut juga Yahweh atau Yahweh begitu. Itu menurut Bang Billy itu sosok yang sama yang disembah oleh Yudaisme. Jadi sembahan para nabi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada berbeda dengan Islam dan sebelum Nabi sebelumnya itu. Saya nanya kepada Anda, tolong jawab yang sama, jelas. Apakah sembahan para nabi itu sama dengan sembahannya Kristen? Silakan. Sama. Ya, kalau sama siapa namanya? Siapa nama Tuhan itu? Jadi gini ya. Loh, jangan jadi Bu, sebut dulu namanya. Iya saya jawab, ya kan. Yesus itu Allah yang disembah, yaitu Allah yang menciptakan semesta alam. Enggak, Tuhan Ibu sebenarnya siapa sih namanya Bu? Oh, kan tadi saya sudah katakan, saya percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini kok Ibu, ini Kristen ditanya Tuhanmu siapa sih? Bingung 60 hari, nggak mau jawab, gitu loh. Itu aku udah. Kenapa jadi ribet sih? Udah Bang, udah Pak, begitu. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya udah, berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan Anda?
di Alkitab saya itu dikatakan Tuhan. Ya siapa Tuhan Anda itu? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya udah Yesus, artinya Tuhan Kristen berbeda dengan Tuhan para nabi. Selesai. Oh enggak, para nabi kan waktu itu Yesus belum ada, jadi ya artinya para nabi tidak menuhankan Yesus. Iya iyalah. Ya iyalah. Ya udah berarti Tuhan Anda itu baru. Kejebak. Jangan ya iyalah, kejebak kamu. Waduh, jangan ya iyalah. Jangan, tetap kamu harus bilang ini, Yesus itu sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan, begitu. Kamu jangan bilang ya iyalah. Itu betul, tapi kan para nabi belum tahu ada nama Yesus. Nabi kok nggak dikasih tahu ya kalau ada calon Tuhan ya nanti ya? Para nabi belum tahu, tetapi Yesaya sudah membuat. Enggak lagi. Inilah resikonya, Bu. Kalau Kristen ini terdoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mengatakan Tuhannya Yudaisme itu nanti calon Yesus melalui rahim Maria nanti. Ini nggak bener ini, Bu. Ini nggak bener ini urusan ini. Kan dibilang dalam kitab Yesaya itu, akulah Yahweh, penyelamatmu. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang diciptakan. Gitu. Sebelum atau sesudah dia tidak ada Tuhan lain. Jadi kalau ada Tuhan yang muncul setelah abad Masehi itu bertentangan dengan perkataan Yesaya itu. Yesus itu menurut Bapak diciptakan kah? Iyalah, Wahyu 3:14. Baca, diciptakan. Kan itu lahir dari perempuan, keluar dari perempuan, terus dia jadi anak kecil, terus dia jadi remaja, baru jadi dewasa, terus mati. Makanya itu lagu yang berbunyi Tuhan Yesus tidak berubah, itu salah. Tuhan Yesus itu berubah. Tuhan Yesus pasti berubah karena dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi teman-teman perdebatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari isi perdebatan ini. Akhirnya salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Allahu Akbar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.